Bab 007. Si pria tersebut pun melayangkan kaki kanannya dan berhasil menendang perut Zara sampai ia terpental dan jatuh terperosok ke dasar jurang. Arghah! Teriak Zara dengan suaranya yang lantang, namun sayang beribu sayang, suasana pagi itu begitu sepi, dan sepertinya tidak ada yang melihat atas kejadian ini. 2. 136. Matilah mau, segeralah menyusul papahmu di neraka, ha. 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 Ucapnya tertawa puas. 4. 137. Akhirnya ditemukan. Jurang yang dalam dan gelap mulai disinai oleh matahari yang terik. Tubuh seorang wanita yang tergeletak di dasar jurang seperti sebuah patung yang rusak dan sepertinya tidak bisa diperbaiki lagi. Luka-luka parah dan mengenaskan terlihat jelas di tubuhnya, seperti sebuah lukisan yang menggambarkan kepedihan dan kesakitan. Luka benturan di kepalanya menjadikan penyebab utama dirinya tidak sadarkan diri. Sedangkan Saga, ia dibuat khawatir dan juga kalang kabut, seluruh anak buahnya terkena omelan dirinya, hingga ia memutuskan untuk mencari keberadaan Zara seorang diri. Saga pun baru teringat dengan benda pipih milik istrinya. Oh my god. Kenapa baru kepikiran ke situ? Walaupun sedari tadi dirinya menelpon Zara berkali-kali, namun tidak kunjung diangkat, kini Saga memiliki ide untuk melacak lokasi ponsel tersebut, dan akhirnya ia meminta John untuk mengecek GPS ponsel istrinya. Tidak butuh waktu yang lama, akhirnya Saga mendapatkan titik terakhir istrinya berada. Kenapa Zara bisa berada di tempat seperti ini? Ini kan daerah perbatasan antara Jakarta dan juga Bogor. Saga benar-benar tidak habis pikir Zara akan pergi ke tempat ini, ia bergegas langsung tancap gas dan pergi menuju perbukitan dekat kaki Gunung Salak. Tidak lupa John mengajak Ryan dan 4 anak buahnya untuk menyusul tuan mereka yang sudah lebih dulu menuju lokasi tempat tersebut. Maafkan aku Zara, aku memang pria yang tidak berperasaan dan juga sangat egois. Semalam kau pasti merasakan sakit dan juga pedih akibat ulahku yang sudah sangat keterlaluan. Ujarnya sambil fokus menyetir. Saga sendiri tidak kuasa untuk tidak menahan bulir bening dari pelupuk matanya, sungguh penyesalan yang tiada arti dan tidak akan pernah bisa membalikan keadaan. Kini nasi telah menjadi bubur, dan Saga harus bisa menerima konsekuensinya jika seandainya Zara marah padanya. Setibanya di lokasi setempat, Saga terus berupaya mencari keberadaan sang istri. Beberapa lokasi ia telusuri agar bisa menemukan jejaknya, namun semua itu nihil. Saga tidak menemukan apapun di lokasi tersebut, di mana di tempat ini merupakan sebuah taman yang dikelilingi oleh banyaknya bunga anggrek, terutama anggrek putih. Ia menjadi teringat akan mendiang istrinya, karena Naura begitu menyukainya. Lalu John tiba bersama kelima anak buahnya, dan mereka langsung ditugaskan untuk mencari keberadaan Nyonya Zara yang lenyap begitu saja. John dan Saga sendiri dibuat keheranan dengan kamera CCTV hotel. Di saat Nyonya Zara pergi dari Hotel Cendrawasih, CCTV di area hotel tersebut mendadak tidak bisa berfungsi, dan setelah ditanyakan kepada pihak IT, jika CCTV mereka telah diretas oleh seorang hacker, lagi dan lagi pelaku yang sama yang mencoba mencelakai Nyonya Zara. Zara, di mana kamu sayang? Jangan kau pergi meninggalkanku. Teriaknya sambil kembali mengitari area tersebut. Kemudian netranya teralihkan terhadap sebuah bukit yang dipenuhi oleh pepohonan yang rindang. Saga pun mencoba pergi ke sana. John dan Ryan segera menyusulnya. Kini lokasi pencarian Zara telah berpindah menuju bukit dan sampai ujung tebing. Entah kenapa Saga seolah mendapatkan petunjuk jika istrinya melewati jalan ini. 138. Di tempat ini terdapat sebuah pemandangan yang menakjubkan yang telah disuguhkan oleh alam kepada siapapun yang telah datang berkunjung ke tempat tersebut.
Saat Saga melangkahkan kedua kakinya menuju atas bukit, ia telah menginjak sesuatu, lalu ia segera mengambilnya, dan Saga cukup terkejut saat melihat benda yang pernah menggantung di ponsel milik istrinya. Kini Saga semakin yakin dengan pencariannya, jika Zara benar-benar datang ke tempat ini. Setelah sampai di ujung bukit yang merupakan sebuah tebing yang cukup tinggi, Saga melihat jurang yang cukup curam dari atas bukit. John dan Ryan kini mereka berdua tepat berada di belakang Sagara. "Tuan, Anda yakin jika Nyonya berada di sekitar sini? Tapi ini kan sebuah tebing yang cukup curam, sebaiknya kita segera kembali," usul John mulai mengkhawatirkan tuannya. "Tidak John, feelingku mengatakan jika Zara masih berada di sekitar sini." Saga pun sebenarnya tidak ingin memiliki pikiran yang tidak-tidak mengenai Zara, dengan sengaja ia menengok ke arah bawah jurang dari atas tebing, dan di sana Saga seperti melihat sesuatu yang tidak begitu jelas, namun dari warna kain yang berada di dasar jurang tersebut cukup mencolok. Saga berusaha untuk menepisnya akan tetapi warna tersebut sama persis dengan gaun yang dikenakan oleh Zara semalam yakni berwarna merah maron. Saga pun sempat berpikir jika istrinya telah terjatuh ke dasar jurang. "John, aku akan turun ke bawah, instingku mengatakan jika istriku jatuh ke dasar jurang ini," ucapnya dengan bibir yang gemetar. John sendiri merasa demikian. Ia takut jika Nyonya Zara menjadi korban percobaan pembunuhan kembali oleh pelaku yang selama ini mengincarnya, itu artinya si pelaku dari semalam sudah memantau gerak-gerik Nyonya Zara. Dan sepertinya inilah rencananya, melakukan kembali percobaan pembunuhan. Kemudian John memerintahkan anak buahnya untuk mencari tambang dengan ukuran lebih dari 20 meter, sedangkan Saga sudah tidak sabar untuk segera turun ke bawah, namun sayangnya John tidak memberikannya elsin. "Aku akan tetap turun John, kau jangan pernah mencoba untuk menghalangiku," jawabnya membentak. "Maaf tuan, tapi di dalam jurang itu terlalu beresiko jika seandainya Anda yang turun. Tolong sekali ini saja Tuan mendengarkan permintaan dari saya, di sini ada Ryan, dia paling bisa diandalkan," tuturnya. Akhirnya Saga menuruti perkataan dari John, dan kini giliran Ryan yang turun ke dasar jurang dengan dibantu oleh ketiga anak buahnya yang lain. Kali ini upaya pencarian sekaligus penyelamatan terhadap Zara cukup dramatis, karena Ryan telah berhasil menemukan tubuh seorang wanita tergeletak di atas rerumputan dan juga tanah. Banyak luka memar di sekujur tubuhnya. Ryan sendiri rasanya tidak sanggup mengatakan jika korban adalah Nyonya Zara, pasti tua Sagara akan syok saat mendapati kondisi istrinya yang seperti ini. Saat tubuh Zara berhasil dievakuasi, Saga benar-benar tidak percaya. Ia sampai diam mematung dan menatap nanar tubuh istrinya yang sudah tidak sadarkan diri dan memiliki banyak luka. "Zara, apa yang telah terjadi denganmu sayang? Tolong maafkan aku." Kali ini Saga terus memeluk tubuh istrinya yang sudah terkulai lemas. 139. Kini John segera menghubungi mobil ambulan, dan selang 15 menit, mobil ambulan pun tiba di lokasi. Kini Zara dibawa ke rumah sakit. Polis lain telah terpasang di sekitar area tersebut. Setelah tim medis berhasil membawa korban ke rumah sakit, kasus yang terjadi pada hari ini telah ditangani oleh pihak polisi setempat. Kini kasus musibah yang telah menimpa Zara Hafizah, yakni seorang istri dari Sagara Mahendra telah mencuat dan menjadi berita hangat yang ramai diperbincangkan. Berita selamatnya Zara, telah membuat si pelaku alias Felix menjadi semakin murka. Dasar bedebah. Rupanya wanita itu memiliki 1000 nyawa, aku harus mencari cara untuk bisa secepatnya melenyapkannya, ujarnya bermonolog. Kini dikepalnya kedua tangannya sambil menatap bengis. 23. Mansion Sastro Wardoyo. Sepulang dari acara reuni,
Rupanya Kinanti kedatangan seorang tamu yang selama ini ia tunggu. Kedatangannya secara tiba-tiba ke tanah air bukan karena serta-merta ingin mengambil alih kembali perusahaan Sastro Gemilang Group. Akan tetapi ada satu hal yang begitu sangat ia nantikan lebih dari 20 tahun. "Bagaimana kabar Anda Komisaris Wira?" tanyanya sambil berjabat tangan. "Kabar saya selalu baik, Nyonya. Senang bisa kembali bertemu dengan Anda," balasnya sembari melemparkan senyum. Kemudian Komisaris Wira dipersilahkan duduk oleh Nyonya Kinan. Kini keduanya mulai mengobrol serius, dan Nyonya Kinan tidak ingin membuang banyak waktu demi percakapan yang tidak berguna. "Jadi begini Nyonya, setelah saya dan anak buah saya melakukan pencarian atas korban, yakni kedua putri Anda yang telah hilang 20 tahun yang lalu, akhirnya kami menemukan titik terang tentang keberadaan kedua putri Anda, dan posisi mereka saat ini telah terpisah." Cakapnya. 23. Dan Komisaris Wira telah berhasil menemukan orang yang telah mengadopsi putri sulungnya tersebut, sedangkan untuk putri bungsunya, sedang dalam masa pencarian, dan pihak berwajib pun berasumsi jika putri bungsu Nyonya Kinan dengan mendiang Tuan Sastro Wardoyo dinyatakan masih hidup. "Saya mohon secepatnya Anda bisa menemukan putri bungsuku, dan besok bisakah Anda mengantarkan saya untuk menemui keluarga yang telah mengadopsi putri pertamaku?" pintanya menemohon. Dengan senang hati Komisaris Wira akan mengantarkan Nyonya Kinanti agar bisa secepatnya bertemu dengan putri sulungnya yang telah hilang secara bersamaan dengan putri bungsunya, dan semua kejadian naas yang telah menimpanya dan juga mendiang suaminya di kala itu akibat ulah dari seseorang yang dekat dengan mereka selama ini, dan Nyonya Kinan sendiri sudah mengetahui semuanya. 3. Setelah aku menemukan kedua putriku yang telah hilang, maka bersiaplah jeruji besi menantimu. Kalau saja di negeri ini tidak ada hukum, mungkin kau sudah aku habisi dengan tanganku sendiri. Batinnya mulai bergejolak. 23. 140. Trauma. Saat di rumah sakit, Sagara tidak mau sedetik pun meninggalkan Zara. Ia terus berada di sampingnya. Rasa penyesalannya benar-benar selalu menghantui dirinya. Ia pun berharap Zara segera sadar kembali agar dirinya bisa secepatnya meminta maaf dan menjelaskan apa yang telah terjadi padanya semalam. Nyonya Jelita sendiri tampak syok saat mengetahui menantunya lagi-lagi terkena musibah. Ia pun sampai memarahi putranya karena dianggap tidak becus melindungi istrinya. Hampir 6 jam dirawat di rumah sakit, akhirnya Zara mulai siuman. Perlahan ia merembuka kedua bola matanya. Lalu netranya beralih ke arah samping tempat tidur, di mana dirinya saat ini mendapati suaminya sedang tertidur di kursi sambil menyandarkan tubuhnya di samping tempat tidur. Entah kenapa tubuh Zara mendadak gemetar, timbul rasa takut di benaknya akibat peristiwa semalam. Saga yang merasa ada sesuatu yang bergerak dari atas tempat tidur, ia buru-buru membuka kedua kelopak matanya dan netranya beralih ke arah Zara yang ternyata sudah tersadar, namun tatapannya begitu berbeda. "Sayang, kau sudah sadar." "Syukurlah," ucapnya mencoba mendekat. Namun sayangnya Zara malah berusaha menghindar darinya. Otomatis Saga dibuat heran atas sikap Zara yang tidak biasanya. "Keluar. Jangan pernah mendekatiku. Kamu jahat," ujarnya sambil menangis. "Zara, tolong maafkan aku, ini semua di luar kendaliku," jawabnya berusaha menjelaskan apa yang telah terjadi. Namun sayangnya Zara malah menutup kedua telinganya oleh kedua tangannya, kali ini tubuhnya langsung gemetar. Saga sendiri berusaha membujuk istrinya agar tidak ketakutan seperti itu padanya. Saga benar-benar merasa teriris hatinya melihat wanita yang dicintainya menjadi seperti ini akibat ulahnya meskipun tidak disengaja. "Keluar. Kumohon keluarlah dari sini," pintanya sambil menangis terisak.
Akhirnya Saga memilih mengalah, ia keluar dari kamar istrinya, lalu segera menghubungi dokter untuk mengecek kondisi Zara saat ini. John sendiri menatap heran akan raut wajah tuannya yang terlihat murung saat keluar dari dalam kamar. Lalu ia pun mencoba untuk mendekatinya. "Tuan, apakah ada masalah dengan Nyonya?" "Masalah besar John, sangat besar malah," jawabnya sambil menjambak rambutnya sendiri. "Kok bisa Tuan?" "Zara sangat merem benciku akibat kejadian tadi malam." Mendengar tuannya berkata seperti itu, John semakin bingung dibuatnya. "Loh, memangnya ada yang salah, Tuan? Apa mungkin Tuan terlalu agresif saat melakukan itu bersama Nyonya?" Jawabnya sedikit ragu karena takut terkena semprot oleh tuannya. 141. Kini Saga malah menghela nafasnya dengan kasar. "Aku sudah merenggut kesuciannya John, ternyata istriku masih perawan." Dek. John dibuat syok atas jawaban dari tuannya. "Apa Tuan? Masih perawan?" tanyanya cukup lantang. Saga pun buru-buru membekap mulut John dengan tangannya. "Pelankan suaramu brengsek. Kau ingin semua orang tahu hah?" bentaknya sambil melotot. Maaf Tuan. Tapi Anda tidak sedang bergurau kan? Mana mungkin Nyonya masih perawan, bukankah Nyonya sudah pernah menikah bahkan memiliki seorang anak perempuan? Cakapnya masih tidak percaya. "Itulah yang membuatku tidak mengerti dengan semua ini, John." Sagara terlihat frustasi. Kemudian Zara diperiksa oleh dokter sambil ditemani oleh Nyonya Jelita. Saga hanya bisa melihat istrinya dari balik jendela, John yang menyaksikannya pun merasa kasihan atas nasib tuannya. "Tuan, saya punya ide, dan semoga saja bisa membuat hubungan Tuan dan juga Nyonya tidak memburuk," usulnya. "Apa itu John?" tanyanya sambil menggeser tubuhnya dan mendekat ke arah John. "Jadi begini Tuan, bukankah Nyonya Zara saat ini begitu dekat dengan Nyonya Jelita? Alangkah baiknya Tuan menceritakan semuanya kepada Nyonya, saya yakin jika Nyonya Jelita bisa membujuk Nyonya Zara." Seketika Saga memeluk tubuh John. "Otakmu sangat brilian John, aku suka dengan idemu," ujarnya dengan bola mata yang berbinar. 23. Sekarang saja Anda bilang kalau otak saya itu brilian, memangnya Tuan tidak sadar tadi telah mengataiku otak udang, cek. Keluhnya dalam hati. 3. Kini Sagara menunggu ibunya keluar dari dalam kamar, lumayan cukup lama ia harus menunggunya, rasa gelisah pada dirinya seakan terus mengusiknya. Dan yang ditunggu pun akhirnya telah tiba, sang ibu keluar dari dalam kamar pasien, Saga buru-buru menghampirinya. "Mah, bagaimana keadaan Zara?" tanyanya khawatir. Sang ibu dengan seenaknya menarik kuping putranya. "Anak nakal, apa yang sudah kau lakukan terhadap istrimu hah? Kau lihat kondisi menantuku saat ini, dia trauma." Saga mendengar hal itu, Saga semakin merasa bersalah, namun ia tetap harus menceritakan apa yang terjadi sebenarnya kepada ibunya. 142. Au. "Sakit Mam? Aku bukan lagi anak kecil yang bisa seenaknya Mamah jewer seperti ini. Mamah sudah menjatuhkan harga diriku di depan anak buahku." "Terserah, Mamah tidak peduli. Mamah kecewa sama kamu Saga, kalau kau tidak mencintai Zara, setidaknya jangan kau perlakukan dia seperti ini, kau benar-benar tidak punya perasaan." Cetusnya mulai hilang kesabaran. "Siapa bilang aku tidak mencintai Zara? Saga sangat mencintai Zara, bahkan rasa cinta ini begitu besar untuknya.
Balasnya meyakinkan ibunya. Alah, jangan bohong kamu Saga. Kalau kamu mencintai istrimu, kenapa Zara menjadi seperti itu? Kenapa ia takut saat melihat wajahmu? Tanyanya kembali dan tidak mau kalah. Kemudian Saga menghela nafasnya sejenak, lalu membuangnya secara kasar. Baiklah Mah, akan Saga ceritakan kejadian yang sebenarnya, biar Mama tahu dan tidak menuduhku yang tidak-tidak. Akhirnya Saga menceritakan apa yang telah terjadi semalam sehingga Zara menjadi trauma saat melihatnya. Apa? Kau yakin jika Zara masih? Ya ampun kau beruntung nak, 2 kali kau mendapatkan seorang wanita yang masih bersegel. Nyonya Jelita malah memuji putranya. 2. Mendengar mamahnya berkata seperti itu, Saga malah menaikkan kedua alisnya. Lantas apa kau sudah menemukan siapa pelakunya? Kau harus berhati-hati dengan Felix, ia berupaya untuk membuatmu jatuh di tangannya, entah kenapa jika pria itu juga ada kaitannya atas celakanya Zara. Kenapa Mama memiliki pemikiran ke sana? Sudahlah, tidak usah dibahas lagi putraku, mungkin Mama hanya asal bicara saja. Baiklah kalau begitu nanti Mama akan perlahan memberitahu istrimu tentang kejadian yang sebenarnya. Saga pun memeluk ibunya dan mengucapkan terima kasih. Cuaca terik di siang hari, tidak mematahkan semangat Nyonya Kinanti untuk bisa menenui putri sulungnya. Ia pun kini sudah berada di depan pintu gerbang sebuah rumah mewah, yakni tempat di mana putri sulungnya dibesarkan. Saat Nyonya Kinan menunggu pintu gerbang dibuka, rupanya ada seorang wanita yang sudah dimakan oleh umur datang menghampirinya. Maaf, Anda cari siapa ya? Tanya seorang nenek tua yang mengenakan setelan gamis. Perkenalkan Bu, nama saya Kinanti. Bisakah saya bertemu dengan pemilik rumah ini? Sang nenek malah menatap serius ke arah Nyonya Kinanti. Tapi maaf Nyonya, seluruh penghuni rumah ini sudah lama pindah ke Belanda semenjak putri satu-satunya meninggal dunia 6 tahun yang lalu. Dek. 143. Mendengar perkataan dari sang nenek, Nyonya Kinanti sangat terkejut. Tiba-tiba dadanya terasa sesak, lidahnya pun terasa keluh untuk mengeluarkan kata-kata. Kasihan Tuan dan Nyonya, mereka begitu terpukul saat putri kesayangannya pergi untuk selama-lamanya. Ucap kembali sang nenek. 23. Nek, bolehkah saya tahu siapa nama putri pemilik rumah ini yang sudah tiada? Tanyanya dengan bibir gemetar. Boleh, namanya Non Naura, Naura Pratiwi. Jawab sang nenek, 18. Dek. Jadi putriku memiliki nama baru, Sabila telah menjelma menjadi Naura, ya Rab. Kenapa aku mesti kehilangan putri sulungku? Kenapa secepat ini engkau mengambilnya dariku? Batinnya seraya ingin menjerit. Tabahkan hatimu Nyonya. Ujar Komisaris Wira. Nyonya Kinan hanya mengangguk, dan sambil menangis. 144. Menjelaskan semuanya kepada Zara. Kini Nyonya Kinan pergi ke pemakaman putri sulungnya, sambil ditemani oleh Komisaris Wira. Nyonya Kinan tidak kuasa melihat pusara mendiang Sabila, putri kecilnya yang harus terpisah sejak usianya 7 tahun, dadanya begitu sesak dan juga sakit teramat dalam. Ia terjatuh di atas tanah pemakaman putrinya, sambil menangis terseduh. Ia pun mengeluarkan emosinya yang sudah merembuncah akibat perlakuan seseorang yang tamak dan serakah sehingga kedua buah hatinya yang telah menjadi korban kebiadaban manusia serakah tersebut. Felix. Aku bersumpah akan membalas semua perbuatanmu terhadap kedua putriku. Aku akan mencari bukti agar kau dihukum seberat-beratnya. Teriaknya sambil menggenggam tanah dari atas makam putrinya. Kini Nyonya Kinan menangis sejadi-jadinya, niatnya ingin bisa segera menjumpai putri sulungnya yang sangat ia nantikan selama ini.
nyatanya hanya sebuah pusara yang ia bisa temui. Dan sebenarnya Komisaris Wira sudah tahu akan hal ini, namun ia tidak ingin mengatakannya secara langsung, biarlah Nyonya Kinan sendirilah yang tahu. Maaf Nyonya, sebenarnya ada hal yang belum Nyonya ketahui, ucap sang komisaris. Nyonya Kinan bergegas menyusut air matanya oleh ibu jarinya. Hal apa yang belum aku ketahui, komisaris? Ini mengenai siapa suami dan juga anak dari mendiang Nyonya Naura. Mendengar komisaris berkata seperti itu, kesedihannya seolah telah sirna. Apa maksudnya komisaris? Saya tidak mengerti. Jadi begini Nyonya, putri Anda 6 tahun yang lalu telah menikah dengan seorang pengusaha kaya. Dia adalah Sagara Mahendra, putra tunggal dari mendiang Shailendra. Nyonya Kinan tampak syok atas penjelasan dari Komisaris Wira. Apa? Jadi putriku memiliki seorang anak, dan suaminya adalah Sagara. Ya Tuhan, kenapa dunia ini begitu sempit, tapi setidaknya aku masih bisa bertemu dengan cucuku, putri dari Naura, alias Sabila, jawabnya tersenyum cerah. 2. Rumah sakit. Nyonya Jelita terus saja memandangi wajah menantunya yang tertidur pulas, sedangkan Saga hari ini memutuskan untuk pergi ke kantor karena masih banyak pekerjaan yang belum ia selesaikan. Dan rencananya saat Yan makan siang, ia akan langsung datang ke rumah sakit untuk memastikan kondisi istri tercintanya. Ketika Zara terbangun dari tidurnya, ia menoleh ke samping, dilihatnya ibu mertuanya tersenyum ke arahnya. Mom, bagaimana kabar anak-anak? Apakah mereka baik-baik saja? Tanyanya mulai khawatir. Mereka baik Cora, kamu gak usah mikirin anak-anak, lebih baik kau pikirkan kondisimu saat ini, biar segera pulih dan secepatnya kembali ke rumah, bertemu dengan anak-anak. Zara pun mengangguk. Iya Mom, aku ingin segera pulih dan bisa melihat anak-anak, aku sangat merindukan mereka. 145. Jawabnya sambil memejamkan kedua bola matanya lalu tersenyum tipis. Ra, ada hal yang ingin Momi katakan padamu, ini mengenai Sagara. Untuk apa Momi membahas masalah Mas Saga? Jawabnya terlihat tidak suka. Tapi kau harus tetap mengetahui kejadian yang sebenarnya Zara, kau dan suamimu tidak bisa terus-terusan seperti ini, faham kamu? Tegasnya seolah menekan Zara. Dengan terpaksa Zara pun mengangguk pertanda patuh. Akhirnya Nyonya Jelita menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi terhadap putranya. Zara pun sempat terkejut dengan pemberitaan yang dilontarkan kepadanya. Jadi Momi minta, kamu belajar untuk bisa melupakan kejadian malam itu, memang tidak akan mudah Ra, tapi Saga adalah suamimu, dia yang akan bertanggung jawab atas dirimu, karena kamu adalah istri sahnya dan wanita yang saat ini telah dicintainya. Dek. Zara menatap tidak percaya ke arah ibu mertuanya, baginya ini semua serasa aneh, mana mungkin seorang Sagara Mahendra bisa jatuh hati terhadap wanita dari kalangan rakyat jelata sepertinya. 3. Percayalah Zara, jika putraku benar-benar telah jatuh hati padamu, akhirnya ia bisa mengubur masa lalunya yang kelam dan membuka hatinya kembali untuk wanita lain, dan kamulah wanita yang sudah dipilih oleh putraku. Momi harap kamu tidak meragukan ketulusan cinta dari putraku. Momi juga sangat bahagia ketika Saga mengakui semuanya kepada Momi. Semoga apa yang dikatakan Mas Saga terhadap Momi adalah benar. Jawabnya masih ragu. Nyonya Jelita tidak bisa berbuat apapun, yang jelas ia sudah menyampaikan apa yang diminta oleh putranya tersebut. Menjelang jam makan siang, kini Saga sudah berada di rumah sakit, sambil membawakan seikat bunga mawar putih yang ia ketahui ternyata Zara begitu menyukainya. Saga akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan maaf dari sang istri tercinta. Kini suasana tampak canggung di antara keduanya,
baik Saga dan juga Zara keduanya malah saling diam, malah kedua bola mata mereka lah yang telah mewakili, di mana Saga tidak pernah putus memandangi istrinya, sedangkan Zara, ia malah merasa gugup saat ditatap seperti itu oleh suaminya. Emeh, apa kau suka dengan beket bunganya? Tanyanya grogi. Zara hanya mengangguk sambil tersenyum tipis, lalu Susana kembali menjadi canggung. Saga sendiri sudah sangat merindukan istrinya, ingin rasanya ia bisa memeluk serta menciumnya. Emeh. Tolong maafkan aku, malam itu aku benar-benar hilaf dan tidak sadar dengan semua perbuatanku. Ucapnya memohon. Bagiku, tidak mudah untuk memaafkanmu setelah apa yang sudah Mas Saga lakukan terhadapku. Aku pun harus sadar diri, karena sudah menjadi kewajibanku untuk melayanimu, Mas. Dan sekarang setelah kau merasakan 146 tubuhku, kau sudah tahu kan siapa aku yang sebenarnya? Jawabnya cukup kasar. Saga malah mendekat dan menyentuh bibir istrinya dengan jari telunjuknya. Set. Sudah cukup hentikan sayang, aku tidak peduli semua tentang masa lalumu seperti apa, yang jelas aku sangat nyaman saat berada di sisimu. Jawabnya memandang sendu istrinya. Zara malah mencoba menghindar saat Saga menyentuh salah satu anggota tubuhnya. Kali ini sikap Zara terkesan dingin terhadapnya. Saga pun memaklumi hal itu, ia tidak mau terburu-buru. Ya sudah, kalau begitu aku ingin makan siang bersamamu. Pintanya. Zara pun mengangguk, dan Saga mulai menyuapi Zara. Awalnya Zara menolak, tapi Saga terap bersikuku ingin menyuapinya, dan akhirnya mau tidak mau Zara mengikuti kemauan suaminya. Setelah selesai makan siang bersarna, Saga memutuskan untuk kembali ke kantor, meskipun ini cukup berat baginya. Pikirnya setelah kejadian malam yang memabukkan itu, hubungannya bersama istrinya akan menjadi jauh lebih baik lagi dan tentunya lebih romantis. Rupanya semuanya di luar ekspektasinya, dan ia pun menerima semuanya dengan ikhlas dan juga pasrah. Setelah kepergian Saga, kini giliran Nyonya Jelita yang gantian menjaga Zara di rumah sakit. Tidak lama ia mendapatkan panggilan telepon dari seseorang yang tidak ia sangka sebelumnya. Dan rencananya orang tersebut akan datang ke rumah sakit sekaligus menjenguk menantunya. Sekitar hampir 1 jam, kini orang tersebut telah tiba di rumah sakit, dan Nyonya Jelita sendiri menyambutnya dengan hangat. Terima kasih Jelita, kau sudah mengizinkan aku untuk datang ke sini. Sama-sama Kinan, aku pun mengucapkan banyak terima kasih karena kamu sudah menyempatkan datang ke rumah sakit dan menjenguk menantuku. Jawabnya sambil memeluk sahabat lamanya. Kemudian netranya beralih ke arah Zara yang sedang bersandar di tempat tidur pasien. Kemudian Nyonya Kinan langsung mendekatkan dirinya ke arah Zara, digenggamnya kedua tangan Zara olehnya. Semoga cepat sembuh ya Zara, ini pertemuan kedua kita rupanya. Ucap Nyonya Kinan sambil melemparkan senyum. Terima kasih atas kunjungan Anda ke sini Nyonya. Suatu kehormatan bagi saya karena telah dikunjungi oleh Anda. Jawabnya sambil membungkukkan kepalanya, lalu tanpa sengaja Zara merapikan anak rambut ke telinganya karena hampir menutupi wajahnya. Sepintas Nyonya Kinan melihat suatu tanda di bawah telinga Zara, sama persis seperti yang dimiliki oleh putrinya dulu, yakni Talita, atau biasa dipanggil Tita. Ya Tuhan, kenapa wanita ini memiliki tanda lahir yang sama persis dengan putri bungsuku, Tita? Apa mungkin Zara ini adalah? Ucapnya dalam hati. 1. Tanda lahir. Karena penasaran, akhirnya Nyonya Kinan menanyakan soal tanda berwarna kecoklatan di bawah telinga Zara. Ternyata kamu memiliki tanda lahir Yara. Tanya Nyonya Kinan yang mulai sok akrab. Lia Nyonya,
Kata kedua orang tuaku ini adalah tanda lahirku, dan kata mendiang umiku, kalau tanda lahir yang aku punya ini, jarang sekali orang yang memilikinya, ada yang bilang faktor keturunan. Imbuhnya sambil menatap serius Nyonya Kinan. Nyonya Jelita yang menyaksikannya langsung, ia malah mengerutkan kedua alisnya. Tunggu sebentar Zara, kok tanda lahirmu begitu mirip dengan tanda lahirnya mendiang Naura, posisinya pun sama persis, wah. Kok bisa kebetulan seperti ini ya? Balasnya menatap heran. Nyonya Kinan sendiri sempat beranggapan jika Zara adalah putri bungsunya yang telah hilang, namun ia harus memastikannya kembali, takutnya ini hanyalah sebuah kebetulan semata. Akhirnya Nyonya Kinan memiliki suatu rencana, yakni mencoba mendekati keluarga Shailendra terutama Zara, ia akan mencari tahu tentang asal-usulnya Zara kepada Komisaris Wira. Jelita, kapan-kapan kau ajak aku makan malam di rumahmu? Perasaan dari dulu kau cuma janji saja, sampai suamimu meninggalkan dirimu pun kau belum bisa menepati janjimu itu. Pintanya cukup pintar. Nyonya Jelita malah tertawa terbahak-bahak atas permintaan dari Nyonya Kinan. Maafkan aku Kinan, waktu itu aku sempat memiliki rasa cemburu karena kau dulunya adalah mantan kekasih suamiku, dan aku selalu mencurigaimu telah memiliki hubungan spesial dengan mendiang suamiku, dan nyatanya aku malu sendiri karena aku tidak memiliki bukti atas perselingkuhanmu dengan mendiang suamiku, tapi itu semua sudah berlalu, tolong maafkan aku Kinan. Aku waktu itu tidak bisa mengontrol emosiku. Ucapnya merasa sungkan. Kemudian Nyonya Kinan mendekat ke arah Nyonya Jelita. Sudahlah Jelita, jangan kau bahas lagi masalah itu, aku sudah melupakannya, yang jelas saat ini kita tetap bahagia meskipun pendamping kita sudah pergi lebih dulu, tinggal nanti kita menunggu waktu untuk segera menyusul mereka. Jawabnya cukup membuat Nyonya Jelita merasa sedih, karena ia teringat akan mendiang suaminya yang sangat dicintainya, begitupun dengan Nyonya Kinan, ia telah kehilangan separuh jiwanya. Hari ini akhirnya Zara sudah diperbolehkan untuk pulang. Saga dan juga anak-anak menyambut bahagia kepulangan. Ya. Setibanya di kediaman Shailendra, Zara langsung memeluk kedua putrinya, yakni Akila dan juga Maura, mereka bertiga sampai menangis penuh haru. Bunda, aku kangen banget, seminggu tidak bertemu rasanya seperti 1 tahun. Ucap Akila merajuk. Kemudian Maura pun mengatakan hal yang sama. Bun, pokoknya besok-besok, Bunda gak boleh kemana-mana lagi, cukup di rumah saja bersama kita, iya kanlah. 2. Lia Bun, Lala gak mau sampai Bunda kenapa-kenapa lagi. Sahutnya menimpali. Nanti kalau Bunda sering masuk rumah sakit, bagaimana bisa kita segera mempunyai adik bayi? Celetuk Maura asal ceplos. Seketika raut wajah Zara dan Saga bersemu merah, keduanya malah kembali teringat peristiwa malam naas itu. Sudah, kalian tidak usah membahas hal itu lagi, kasihan kan Bunda Zara baru saja sembuh. Ujar Saga mencoba menghindari pertanyaan putrinya. Sedangkan Nyonya Jelita malah tersenyum puas, bahkan tadinya sampai ingin tertawa, namun keburu ia urungkan. Karena Zara sangat merindukan kedua putrinya, ia lebih memilih untuk duduk di taman belakang sambil menikmati berbagai jenis bunga yang sangat indah dan juga cantik, apalagi bunga anggrek putih yang bermekaran di sekitar taman, membuat mata seolah enggan untuk tidak menatapnya. Saga pun tidak pernah putus memandangi Zara dari balik jendela balkon belakang. Zara Hafizah, sekarang namamu sudah terukir di dalam hatiku, semoga kau bisa secepatnya membalas perasaanku, aku akan selalu menunggumu sampai kapanpun. Batinnya mulai menggebu. Setelah puas bermain di taman bersama kedua putrinya, kini Zara memutuskan untuk beristirahat di kamarnya,
Hari ini Saga memutuskan untuk tidak masuk bekerja, suatu hal yang sangat langka karena seorang Saga Mahendra si pria gila kerja, tidak datang ke perusahaan di saat jam kantor. Kini Saga menuntun Zara naik ke lantai 2, awalnya Zara menolak tapi Saga terus memaksanya, daripada nanti tubuhnya digendong sampai kamar, akan lebih memalukan lagi. Selamat beristirahat ya menantuku, jangan banyak beraktivitas, kalau kau perlu apa-apa tinggal bilang kepada Art di rumah ini. Ujar sang ibu mertua yang sangat menyayangi menantunya. Zara pun mengangguk patuh, dan mengucapkan banyak terima kasih. Setibanya di dalam kamar, Zara meminta sesuatu kepada suaminya. Mas, apakah kamar di sebelah sudah diperbaiki pintunya? Tanyanya sambil tertunduk, entah kenapa semenjak kejadian malam naas itu, Zara serasa kaku berbicara dengan suaminya sendiri. Untuk apa kau menanyakan kamar di sebelah? Kamarmu sekarang adalah di sini, dan ini sudah menjadi kamar tidur kita. Apakah kau sudah lupa di dalam surat perjanjian yang pernah kita tanda tangani, jika di antara kita sudah melakukan hubungan? Stop. Potong Zara. Tidak usah dilanjutkan mas, aku sudah tahu, lantas apa surat perjanjian itu masih berlaku setelah kamu robek? Tanyanya dengan dahi mengkerut. Tergantung. Jawabnya dengan sengaja. Maksudnya? Tanya Zara bingung. 3. Sudahlah, tidak usah kau bahas lagi, jika kau tidak nyaman tidur satu ranjang bersamaku, aku akan tidur di kursi sofa, dan aku tidak akan pernah menyentuhmu lagi, jadi kau tidak usah takut. Perkataan yang Saga lontarkan kepada istrinya membuatnya merasa cukup lega, setidaknya dirinya bisa sedikit menghilangkan rasa trauma di malam naas itu. Malam semakin larut dan benar saja jika Saga saat ini telah tidur di kursi sofa, Zara hanya bisa melihat punggung suaminya yang sepertinya sudah tertidur pulas. Sekilas Zara melihat tubuh suaminya menggigil, hingga akhirnya Zara berinisiatif untuk memberikan selimut padanya. Zara mencoba mendekat ke arah kursi sofa, dan tubuh suaminya malah semakin menggigil. Mas, kamu kenapa? Tanyanya khawatir. Aku tidak apa-apa, boleh kau ambilkan selimut untukku? Pintanya tanpa menoleh dan masih dengan posisi membelakangi Zara. Akhirnya Zara menyelimuti tubuh suaminya yang menggigil tanpa adanya kontak fisik. Lalu Zara kembali naik ke atas tempat tidurnya. Zara mencoba untuk memejamkan kedua bola matanya kembali, namun entah kenapa ia tidak bisa, dan netranya kembali beralih ke arah suaminya yang terlihat masih menggigil. Kali ini Zara bingung harus berbuat apa, ada rasa takut serta trauma jika sampai berdekatan dengan suaminya. Alhasil Zara tidak mau disebut sebagai istri yang kejanem, ia pun beranjak kembali dari atas tempat tidurnya namun kali ini posisi tubuhnya malah bolak-balik tidak jelas seperti orang yang sedang kebingungan. Lalu netranya kembali ke arah suaminya. Ayo Zara, kau tidak boleh bersikap acuh pada suamimu sendiri, kau jangan ingat keburukannya tapi ingatlah semua kebaikannya terhadap Agila dan juga dirimu. Batinnya mulai tersadar. 3. Akhirnya Zara mendekat, ia duduk di samping suaminya, dilihatnya sekitar pelipis serta lehernya yang dipenuhi dengan keringat, Zara pun semakin cemas dibuatnya, hingga akhirnya ia menyentuh dahi suaminya dengan punggung tangannya. 5. Astagfirullah, kamu demam mas. Ucapnya sampai terkejut. 33. 4. Zara cukup panik karena kondisi suaminya demam tinggi, akhirnya ia meminta suaminya untuk berpindah ke atas ranjang tempat tidur, kali ini Zara membantu menapa suaminya sampai tempat tidur. Kemudian Zara mencoba mencari sesuatu untuk mengompres. Namun saat Zara akan beranjak, Saga malah menarik dengan lembut tangannya. Jangan pergi, tetaplah di sini, di sampingku. Pintanya dengan mata terpejam.
Mas, aku pergi sebentar untuk mengambil perlengkapan untuk mengompres kamu, agar suhu tubuhmu kembali normal. Saga pun mengerti dan ia membiarkan istrinya mencari benda yang ia cari. Akhirnya Zara menemukan sebuah sapu tangan dan cukup tebal, lalu ia mencari tempat untuk menaruh air di dalam sebuah wadah kecil. Setelah semua peralatan terkumpul, barulah Zara mulai mengompres kening suaminya. "Apakah ada obat penurun demam?" tanya Zara kepada suaminya dengan matanya yang masih terpejam. Saga malah menjawabnya sambil menggeleng, "Aku alergi paracetamol, kalau sampai aku meminumnya, maka kulitku akan melepuh." Jawabnya membuat Zara bergidik ngeri. Akhirnya tidak ada cara lain selain mengompres. Semalaman suntuk Zara menjaga suaminya, sampai demamnya benar-benar turun. Ia pun tanpa tersadar telah tertidur pulas di samping suaminya sambil menyadarkan kepalanya di area dada bidangnya. Menjelang pagi, Saga mulai terbangun dari tidur lelapnya. Saga cukup terkejut saat mendapati istrinya tertidur dengan posisi seperti ini. Saga pun tidak ingin membuang kesempatan emasnya. Dengan segera ia memeluk dengan erat tubuh istrinya sambil mengecup pucuk kepalanya. 8. Kuharap bisa selalu seperti ini, memelukmu serta menciummu. Tanpa tersadar ada sesuatu yang membuatnya menjadi tidak bisa diam. Oh my god. Kenapa kau mesti terbangun di saat situasi seperti ini sih? Aku sudah berjanji tidak akan menyentuh istriku lagi, tidak mungkin kan aku melanggar janjiku sendiri. Ucapnya bermonolog. Lalu netranya beralih ke arah belahan dua gundukan yang telah terekspos begitu nyata yang semakin memacu adrenalinnya bahkan jakunnya sampai dibuat naik turun, detak jantungnya kini telah berdegup cukup kencang. 1. Akhirnya Saga tidak bisa untuk menahan hasratnya, tanpa Zara sadari ia sudah menenggelamkan kepalanya di area gundukan tersebut dan dengan asyiknya bermain-main di sana. Zara merasa ada sesuatu yang terasa geli dan membuat darah di sekujur tubuhnya berdesir, kini ia malah menggigit bibir bawahnya, merasakan kenikmatan sentuhan yang sebelumnya pernah ia rasakan saat malam naas itu, hanya saja kali ini jauh lebih lembut. Kemudian Zara membuka kedua bola matanya, ia sangat terkejut atas apa yang sudah suaminya lakukan padanya. 9. La pun berusaha untuk melepaskan tubuhnya dari cengkraman kuat suaminya yang sudah dikuasai oleh garahnya. 5. Yang sudah membuncah. Namun bukan Zara namanya jika ia tidak berhasil lolos. Dengan sekuat tenaga Zara berusaha mendorong tubuh kekar suaminya, dan ia pun berhasil menumbangkan Sagara karena saat ini dirinya sedang lemah tak berdaya. Kini Zara buru-buru merapikan kancing bajunya yang sudah terbuka separuhnya. Ia benar-benar tidak habis pikir jika suaminya akan melakukan hal gila seperti ini lagi padanya. Mas Saga, kenapa kamu malah ingkar dengan semua janjimu padaku? Tegurnya enggan menatap wajah suaminya. Maafkan aku Zara, aku hanya terbawa suasana, uhuk. Uhuk. Jawabnya sambil terbatuk-batuk. Melihat kondisi suaminya yang seperti itu, Zara malah mengurungkan niatnya untuk memarahi suaminya tersebut, mengingat jika suaminya dari semalam telah sakit. Baiklah Zara, anggap saja yang barusan terjadi adalah sebuah bonus atas kebaikan yang pernah dilakukan oleh suamimu padamu dan juga Akila, Cih. Kenapa aku kesannya seperti perempuan murahan? Batinnya sangat jengkel. Malam ini rencananya Nyonya Jelita akan mengundang Nyonya Kinan untuk makan malam di rumahnya. Tidak lupa Nyonya Jelita memerintahkan para koki untuk memasak masakan spesial, khususnya untuk tamu spesial juga. Zara sempat bertanya kepada ibu mertuanya, mengapa pagi ini suasana dapur mendadak tidak seperti biasanya. Mom, memangnya hari ini ada acara penting ya? Tanyanya penasaran. Lia menantuku,
Malam ini Momi akan mengundang Nyonya Kinan makan malam di rumah ini. Bagaimana menurutmu, Hem? Wah, ide yang bagus itu Mom. Entah kenapa sejak pertama kali aku bertemu dengan Nyonya Kinanti, aku merasa dekat saja dengannya, persis yang pernah aku rasakan saat bersama Umi Aisyah dulu. Jawabnya langsung terdiam. Ternyata Zara menjadi teringat akan keluarganya yang telah tiada, di mana Abi Abdullah, Umi Aisyah dan juga Kak Nabila, telah pergi meninggalkan dirinya dari dunia ini. Baginya langit serasa runtuh saat mereka pergi meninggalkannya, kini hanya Akila lah satu-satunya keluarga yang ia miliki saat ini. Melihat wajah menantunya berubah menjadi murung, Nyonya Jelita mencoba memeluknya agar dirinya bisa jauh lebih tenang. Tidak lama kemudian Maura dan Akila datang menghampiri Bunda dan juga nenek mereka. Selamat pagi Bunda, selamat pagi nenek cantik. Sapa Maura dan Akila secara bersamaan. Wah, cucuku ini sudah pandai menggombal ya, pasti ada maunya nih. Ejek sang nenek sambil menaikkan kedua alisnya. Baik Maura dan Akila, keduanya malah tertawa cekikikan, sedangkan Suster Mira dan Widya malah ikut tertawa kecil atas ulah kedua nona muda. Lalu Zara kembali ke kamar tidurnya sambil membawakan sarapan untuk suaminya. Zara sengaja tidak memberitahu kondisi suaminya kepada elbunya. Atas permintaan Sagara sendiri, ia tidak mau orang rumah panik akan kesehatannya yang mulai terganggu. Dilihatnya di atas tempat tidur, rupanya saat ini Sagara sedang duduk di atas tempat tidur sambil bersandar 6. Dashboard dan dengan seriusnya berkutat di depan laptop miliknya. Zara salut atas kegigihan suaminya yang tetap menyempatkan diri mengerjakan pekerjaannya, padahal kondisinya sedang sakit. Kemudian Saga kembali terbatuk-batuk. Karena cukup gemas dengan aksi dari suaminya, kini Zara meletakkan sarapan yang ia bawa di atas meja kecil dekat samping tempat tidur. Kemudian dengan beraninya ia naik ke atas tempat tidur, lalu mengambil alih laptop milik suaminya, setelah itu menaruhnya tepat di sampingnya. Apa yang kau lakukan sayang? Pekerjaanku masih banyak, dan belum rampung 100%. Cetusnya cukup jengkel. Sampai kapan Mas mau mengejar harta dengan cara seperti ini Sehari tidak mengerjakan pekerjaan kantor tidak akan rugikan. Tidak akan jatuh miskin kan? Omelnya sambil melotot. Entah kenapa, Saga yang semula merasa jengkel dan kesal, kini berubah menjadi tersenyum senang. Lia sayang, aku akan mengikuti semua perintahmu. Aku sangat senang ternyata kau begitu perhatian denganku. Jawabnya merona. Hei, kenapa kau jadi salah faham begini? Siapa yang peduli? Aku hanya tidak ingin melihatmu jatuh sakit, yang ada nanti aku terkena omelan Mormi gegara agak becus mengurus suami. Umpatnya dalam hati. 2. Ya sudah, sebaiknya Mas makan dulu, dan aku sudah membuatkan ramuan herbal seperti yang tadi Mas katakan padaku. Good girl, aku kalau demam selalu meminum ramuan herbal itu. Terima kasih sayang, kau begitu perhatian padaku. Jawabnya sambil menggenggam tangan Zara. Diperlakukan seperti itu, tiba-tiba saja Zara merasa kaku dan juga gugup. Kemudian ia buru-buru melepaskan genggaman tangan suaminya, lalu bergegas mengambil sarapan untuknya. Tumben menunya bubur ayam. Aku sengaja tadi masak bubur untukmu. Momi sempat tanya kenapa aku masak bubur ayam, dan aku terpaksa berbohong jika kamu yang memintanya. Jawabnya penuh rasa sesal. Ya sudah, kalau begitu suapi aku. Pintanya cukup membuat Zara tercekat. Apa? Disuapin? Loh, kenapa? Memangnya ada yang salah? Tanyanya tanpa dosa. Akhirnya tanpa banyak komentar, Zara menyuapi suaminya sampai makanan tersebut ludes. Wah,
Ternyata istriku ini pandai memasak ya. Puji Saga dengan tulus. Zara sempat tersipu malu atas pujian yang dilontarkan oleh suaminya. Aish. Sekarang Mas Saga pandai sekai bergombal, sepertinya mulut pedasnya sudah musnah, syukurlah. Ucapnya dalam hati. 23. 7. Mansion Sastro Wardoyo. Pagi ini Nyonya Kinan merasa sangat bahagia karena telah mendapatkan kabar dari sahabatnya yakni Jelita, bahwa malam ini ia diundang makan malam di rumahnya. Nyonya Kinan sendiri berencana untuk mengajak Sandra dan juga Komisaris Wiratama, karena niatnya datang malam ini ke sana, untuk mengungkapkan sebuah rahasia besar dan harus segera ia beritahukan kepada keluarga Shailendra. Nyonya harus berhati-hati, jangan sampai ada orang luar tahu jika Nyonya mengunjungi keluarga Shailendra, saya takut musuh besar kita akan mengacaukan semuanya. Tuturnya. Tenang saja Sandra, aku tidak akan mungkin bertindak gegabah, jawabnya yakin. Kemudian salah satu arti yakni Big Sumi, telah membawa sesuatu untuknya. Apa ini Big? Tanya Nyonya Kinan bingung. Ada paketnya, barusan si kurir memberikan ini untuk Nyonya. Jawabnya sambil mengasongkan sebuah kotak yang telah dibungkus plastik berwarna hitam. Nyonya Kinan segera membuka bungkusan tersebut. Arkhah. Bedebah. Teriaknya sambil melemparkan kotak paket tersebut. Nyonya, Anda tidak apa-apa? Tanya Sandra panik. Tidak San, kau enyahkan bangkai tikus itu dari hadapanku. Sungutnya tersulut emosi. Kurang ajar, ini semua pasti ulahmu Felix. Awas saja, akan aku balas semua perbuatanmu, tinggal tunggu saatnya tiba, aku tidak akan pernah mengampuni dirimu. Batinnya diselimuti emosi yang sudah membuncah. 5. 8. Teror yang telah didapatkan oleh Nyonya Kinan, tidak membuatnya gentar dan mundur begitu saja, hanya saja dari mana si pria brengsek itu bisa tahu jika hari ini Nyonya Kinan akan pergi ke kediamannya Shailendra. Tentunya ini semua menjadi tanda tanya untuknya, rupanya dari dalam kotak yang berisi bangkai tikus tersebut terdapat sepucuk surat ancaman untuknya. Jika kau pergi, maka nasibmu akan sama seperti bangkai tikus ini. Nyonya Kinan tidak takut sama sekali, justru dirinya semakin semangat dan yakin dengan rencananya kali ini. Kejadian ini pun telah dilaporkan langsung kepada Komisaris Wiratama. Kediaman Shailendra. Akhirnya malam pun tiba, sekitar pukul 8 malam, Nyonya Kinan telah tiba di kediaman Shailendra tanpa kendala. Hanya saja kali ini Nyonya Kinan melakukan pengamanan ekstra ketat atas dirinya, bahkan kedatangannya pun telah dikawal oleh beberapa mobil dari kepolisian atas perintah dari Komisaris Wira. Sambil menghela nafasnya, ini Nyonya Kinan mencoba turun dari dalam mobilnya sambil dibantu oleh salah satu pengawal pribadinya. Tidak lupa Komisaris Wira ikut mengekorinya dari belakang. Kehadiran Nyonya Kinan disambut hangat oleh Nyonya Jelita, Sagara dan juga Zara. Sedangkan Maura dan Akila berada di dalam bersama para suster pendamping mereka. Welcome Kinan, akhirnya kau menginjakkan kaki di rumahku. Sapa Nyonya Jelita. Terima kasih Jelita, setelah sekian lama, akhirnya aku bisa datang ke rumahmu. Jawabnya sambil memeluk Nyonya Kinan. Kemudian giliran Saga dan Zara menyapa kehadiran Nyonya Kinan. Setelah saling menyapa, kini Nyonya Kinan dipersilahkan untuk masuk ke dalam, dan ia pun sudah tidak sabar untuk bisa bertemu dengan cucunya. Komisaris Wira dan juga asisten Sandra ikut menemani Nyonya Kinan masuk ke dalam. Kini suasana hangat di dalam rumah kediaman Shailendra begitu bisa dirasakan oleh Nyonya Kinan. Kemudian Maura dan Akila datang secara bersamaan untuk menyapa Nyonya Inan, sambil membawa buket bunga.
Seketika Nyonya Kinan merasa terharu atas apa yang sudah dilakukan oleh Maura dan juga Akila, kedua anak kecil yang sama-sama mengenakan kursi roda tersebut, namun memiliki semangat juang untuk bisa sembuh melawan penyakit yang telah menggerogoti mereka berdua. Sejauh ini kondisi mereka mengalami banyak peningkatan, di mana Maura sudah mulai berjalan menggunakan tongkat, meskipun hanya beberapa kali saja dalam sehari, sedangkan Akila sendiri sudah sesekali diperbolehkan untuk tidak menggunakan kursi roda, itu pun saat di pagi hari. Setelah itu Akila tetap menggunakan kembali kursi rodanya demi masa penyembuhan setelah pasca operasi transplantasi ginjal di usianya yang masih sangat kecil. 9. Nyonya Kinan sempat menangis haru melihat dua anak kecil di hadapannya, ia bahkan memeluk mereka berdua secara bergantian. "Semoga kalian bisa segera pulih ya nak, tetap semangat," ujarnya. Baik Maura dan Akila langsung menyukai sosok Nyonya Kinan yang baik hati. Karena malam sudah semakin larut, akhirnya acara makan malam pun segera dimulai. Nyonya Kinan sempat takjub akan menu hidangan di rumah ini yang bagaikan hotel bintang 5. "Ya ampun Jelita, kau menyambutku sudah seperti menyambut tamu agung saja." "Gak apa-apa kali Kinan, kau kan memang tamu agung," seorang wanita sukses pemilik perusahaan pertelevisian terbesar di negeri ini. "Siapa sih pengusaha yang tidak mengenal sepak terjangmu? Kau berjuang seorang diri setelah lebih dari 10 tahun suamimu wafat. Aku salut denganmu Kinan, berbeda denganku, kalau tidak ada Saga, entah apa yang akan terjadi dengan perusahaan milik mendiang suamiku jika tidak ada yang mampu mengelolanya." Balasnya sangat bersyukur. "Tapi kau masih berkiprah di dunia saham rumah sakit Edelweiss kan?"